Setelah sempat ditunda pada Jumat lalu, pembicaraan damai Amerika Serikat dan Iran kembali berlanjut. Delegasi Iran Sabtu kemarin telah tiba di Swiss. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Khalibaf, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi, dan pejabat lainnya telah tiba di Swiss. Delegasi Iran ini akan mengikuti pembicaraan teknis terkait detail kesepakatan awal untuk menghentikan perang Amerika dan Iran yang telah ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pihak Iran menyebut, delegasi Iran juga akan menuntut pemenuhan komitmen Amerika Serikat termasuk memaksa Israel untuk menghentikan serangan ke Lebanon. در نظر داشته باشیم که بند 13 یادداشت تفاهم خیلی صراحت داره، به این معنا که شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای 5 بند مشخص از جمله بند 1 یادداشت تفاهم که ناظر هست بر توقف جنگ در همه جبهه‌ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده، آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی رژیم صهیونیستی همچنان به نقض تعهد ادامه میده در لبنان. این موضوع اصلی بحث در گفتگوهای امروز خواهد بود. Sementara delegasi Amerika Serikat yang dipimpin Wakil Presiden J.D. Vance juga telah berada di Swiss. Iring-iringan kendaraan rombongan Vance melintas di jalanan di kota Burgenstock yang jadi lokasi perundingan damai AS Iran. Vance mengatakan perundingan dengan pejabat Iran bisa berlangsung beberapa hari karena Washington dan Teheran berupaya memajukan proses perdamaian. Vance juga mengungkap masalah Israel dan Lebanon akan mendapat perhatian serius pihak Amerika Serikat. Well, Marshall and the entire team have been active expanding what's going on in Lebanon and pushing headlines. Things are actually getting better there. Things have calmed down a little bit. It's going to be something where it's going to have to continue to manage to ensure that, Israel and Lebanon are both safe and secure. That's fundamentally the goal of this, is to make the region safe and secure. The big problem is that you have somebody will do and then somebody will respond, and you kind of have a chicken neck problem where you just got to stop the street for long enough and get the fire and hold. That's what we're going to try to do. People are looking at it and things have gotten better. Selat Hormuz ditutup lagi, sementara delegasi Amerika Serikat dan Iran telah berada di Swiss untuk mengikuti pembicaraan lanjutan terkait kesepakatan damai yang telah diteken pemimpin kedua negara. Lalu akankah perdamaian permanen Amerika Serikat dan Iran bisa segera terwujud? Kita bahas bersama peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Somantri. Selamat malam Mbak Aisyah. Selamat malam Mas Radi. Ya Mbak Aisyah, saya kira G7 kemarin di Prancis akan menjadi akhir dari semuanya. Ternyata tidak. Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan dalam tanda kutip kalau klaimnya Israel yang dilakukan oleh Israel dan juga Amerika Serikat. Tapi Israel ini sepertinya tidak menganggap dirinya bagian dari upaya perdamaian yang sedang dilakukan Amerika Serikat dan Iran. Apa yang terjadi sesungguhnya, Mbak Aisyah? Iya, jadi sebenarnya bukan pertama kali baik Amerika Serikat maupun Iran ini berada di dalam status tanda kutip gencatan senjata. Tetapi sebelum-sebelum ini yang kita tahu bahwa gencatan senjata ini hanya dilakukan secara satu pihak saja melalui Amerika Serikat. Dan ini dilakukan untuk bisa memuaskan tuntutan dari level politik domestik Amerika Serikat untuk bisa mempertanggungjawabkan ke Kongres bahwa perangnya sudah selesai. Tetapi kan kita tahu selama proses gencatan senjata yang ditetapkan secara sepihak ini masih ada tindakan-tindakan perang. Nah, sementara itu sebenarnya yang namanya gencatan senjata ini harusnya memang mengajukan syarat-syarat gencatan senjata ini kepada semua pihak yang terlibat. Tidak hanya kemudian kepada Iran dan Amerika Serikat, tetapi seharusnya Israel juga turut kemudian menjadi salah satu bagian dari perundingan ini. Karena mau tidak mau kita harus mengakui juga bahwa Israel ini merupakan main proponen dari perangnya. Yang pertama kali menginginkan agar kemudian serangan di tanggal 28 Februari kemarin itu terjadi, itu adalah Israel. Jadi ini ibarat ada sebuah kemudian kekuatan besar yang menjadi pendukung pihak yang menginisiasi, lalu kemudian pihak yang diserang itu berdiskusi tetapi tidak melibatkan pihak yang kemudian menginginkannya perang terjadi di
sebenarnya di pertama kalinya gitu. Nah, oleh karena itu saya kira apapun yang dilakukan oleh Iran dan Amerika Serikat selama Amerika tidak memiliki cukup kekuatan untuk bisa menekan Israel, ini sulit untuk kemudian bisa ditaklukkan. Nah, sekarang kan kita berada di dalam posisi yang sebenarnya sangat rapuh. Pertama, kita melihat di sini ini sangat tergantung dengan tadi sekali lagi bagaimana ada konsesi di antara Netanyahu dan Donald Trump terkait persamaan kepentingan mereka di dalam peperangan ini. Karena kita tahu bahwa Netanyahu saat ini menginginkan kemenangan simbolik ya dari perang ini untuk bisa dijadikan sebenarnya jualan politik di dalam negeri. Dalam artian dia sebentar lagi akan menghadapi pemilu nanti di tanggal 26 Oktober dan dia berusaha untuk menjadikan kemenangan yang bisa didapatkan dari Lebanon Selatan ini sebagai salah satu pembuktian kepada pemilihnya yang rata-rata merupakan sayap kanan ekstrim di dalam Israel sendiri gitu. Sementara ya masih ada tujuan-tujuan lain seperti pembangunan Israel Raya, ya lalu kemudian Max Exodus, memasukkan kemudian settlers yang kemudian masyarakat yang pro-Zionis gitu ya. Dan itu tidak akan bisa tercapai kalau mereka sampai mundur ya dan menuruti kata-kata Amerika Serikat untuk menghentikan ekspansi serta serangan mereka di Lebanon Selatan. Nah, sementara itu Amerika Serikat ini kan sebenarnya sudah ada divergensi ya kepentingan dengan Israel gitu. Yang Amerika Serikat sendiri sekarang sudah ada tekanan jelas dari domestik, parlemennya, Kongresnya juga sudah menandatangani War Power Resolutions gitu ya. Dan dia harus menerapkan sebenarnya win-win solution di sini. Permasalahannya ya, win-win solution diajukan oleh Donald Trump yaitu negara-negara GCC menandatangani Abraham Accord itu tidak cukup baik untuk Israel gitu. Nah, sementara saya kira ini juga sangat bergantung dengan tingkat toleransi Iran. Sementara kalau kita lihat ya, mungkin Amerika Serikat berharap sebenarnya ada leniency dari Iran terkait kemudian posisinya ya menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Karena Iran sendiri mengatakan bahwa ya Israel melanggar paragraf pertama yang kemudian muncul dari draft perjanjian tersebut gitu ya. Tapi ini sudah dilanggar, belum juga kemudian ini ditandatangani. Nah, Amerika Serikat sebenarnya berharap Iran ini mungkin agak melonggar di dalam hal tersebut gitu ya. Batas toleransinya seperti apa sampai kemudian Iran menarik atau mundur diri dari perundingan. Saya kira sebenarnya dengan menutup kembali Selat Hormuz, posisi Iran jelas di sini bahwa Iran tidak akan memberikan toleransi apapun ya terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik itu Amerika Serikat dan Israel gitu. Jadi saya rasa sebenarnya ini merupakan ujian bagi Amerika Serikat. Pertama, ujian untuk kemudian bisa menepati ya semua komitmen-komitmennya terhadap Iran. Yang kedua adalah ujian untuk bisa tanda kutip mengontrol sebenarnya negara-negara aliansinya dan membuktikan posisinya sebagai negara hegemon yang mendukung Israel di kawasan. Apakah kemudian Amerika Serikat masih memiliki upper hand tersebut atau tidak? Saya kalau begitu melihatnya seperti ada double standard antara Amerika Serikat dan Israel. Amerika Serikat juga double standardnya kepentingannya politik. Menandatangani kesepakatan damai di Paris di G7 seolah-olah gitu ya. Ini jadi akhir semuanya. Ini juga untuk kepentingan Donald Trump karena di Amerika Serikat sendiri sedang ada gelaran politik. Di Israel begitu yang Anda katakan tadi. Israel dengan berbeda perspektif bisa mengatakan sukses begitu ya menyerang Lebanon dan bisa jadi jualan politiknya oleh pemerintah Israel sekarang. Nah, tapi bicara soal penutupan Selat Hormuz, apakah ini juga Anda sudah mengatakan bahwa ini sebenarnya jadi strategi Iran juga gitu ya untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Nah, tapi ada perbedaan pendapat sepertinya di pimpinan Iran. Militer ini ingin perang lanjut dengan menutup Selat Hormuz. Sementara yang pro sipil ini pengen damai. Bagaimana nih, Mbak Aisyah? Ya, memang sebenarnya perbedaan pendapat tersebut sudah ada. Karena begini, ada sebenarnya small majority, tetapi ini vocal majority ya, yang mengatakan bahwa sebenarnya bahkan perundingan ini itu tidak diperlukan. Karena apa? Karena Iran sebenarnya secara strategis telah memiliki keunggulan yang sudah jelas dari Amerika Serikat. Pertama, kita lihat ya, tujuan bar minimum yang ditetapkan oleh Iran semuanya sudah tercapai, yaitu adalah rezimnya bertahan. Karena apa yang kemudian diinginkan oleh Amerika Serikat dari perang ini, apakah itu terkait masalah nuklir, apakah itu terkait masalah penghentian biaya ke axis of resistance, apakah mengenai kemudian pembatasan ya tadi kekuatan militer Iran, itu semuanya hanya akan bisa tercapai apabila rezimullah ini berganti. Permasalahannya rezimnya tidak berganti dan Amerika Serikat harus settle down dengan satu saja kemenangan simbolik yang akhirnya dipilih sebagai tadi masalah pembatasan program nuklir Iran yang mana sebenarnya itu sudah selesai di tahun 2015 gitu. Nah, lalu kemudian kita lihat juga ya sebenarnya
permasalahan terkait negosiasi ini juga dibilang bahwa harusnya memang diterapkan saja apa yang kemudian sudah diambil oleh Iran saat ini, itu tidak perlu dinegosiasikan kembali karena sudah jelas siapa yang menang dari perundingan ini. Tetapi permasalahannya kedua negara ini membutuhkan sebenarnya sebuah perjanjian mengikat yang secara simbolis ya memperlihatkan kepada dunia kalau mereka ini sudah menandatangani selesainya perang gitu. Jadi saya kira sebenarnya perbedaan di antara kemudian suara-suara di dalam Iran itu tetap ada. Nah, untuk kemudian pihak-pihak yang tadi merasa bahwa ini perangnya sudah selesai, itu mereka berusaha untuk kemudian mendorong sebenarnya terlaksananya perang ini. Ada juga kemudian faksi-faksi yang menyatakan bahwa ya terus berperang karena apa? Karena mereka sudah mendapatkan sebenarnya keuntungan strategis di sini dan mereka yakin kalau misalnya mereka terus menekan ya sebenarnya pasukan Iran ini cukup memiliki kekuatan yang masih utuh karena apapun yang kemudian diklaim oleh Donald Trump kemarin terkait kemudian bagaimana pasukan udara dan kemudian pasukan laut dari Iran ini sudah hancur 30% diantaranya gitu ya. Tapi ternyata sebenarnya kemampuan dari balistik missile serta kemudian pertahanan pantai serta kemudian kemampuan untuk swarm drone itu masih sangat utuh, terutama ya kemampuan dari angkatan daratnya ini masih belum tersentuh sama sekali. Oleh karena itu sebenarnya Iran jauh lebih siap dalam melanjutkan peperangan dibandingkan dengan Amerika Serikat yang saat ini ya sedang mengalami war of the purse atau perang dompet di mana kemudian biaya tambahan senilai 200 miliar US dollar yang diajukan oleh Donald Trump itu tidak disetujui oleh Kongres gitu. Tapi saya kira di sini yang ingin ditekankan adalah kedua negara masih membutuhkan sebenarnya legitimasi secara simbolis. Mereka masih membutuhkan sebenarnya penandatanganan dari konsesi ini untuk apa? Untuk membuktikan dan memastikan bahwa ada perjanjian tertulis yang bisa dipegang sehingga mereka bisa melanjutkan kondisi pasca perang sesuai dengan komitmen masing-masing semua negara yang terlibat. Oke, berpengaruh atau tidak terhadap perundingan yang berlangsung di Swiss antara Amerika Serikat dan Iran? Banyak sekali faktor yang harus dipertimbangkan, tapi sepertinya agak sulit begitu dalam kondisi seperti ini. Baik, terima kasih.